saya Pramesti Sutanti Cahya dari HK22B. Di sini saya akan membuat video terkait filsafat hukum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester hukum filsafat. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Pramesti Sutanti Cahya dari HK22B. Di sini saya akan membuat video terkait filsafat hukum untuk memenuhi tugas ujian tengah semester hukum filsafat. Apa yang dimaksud filsafat hukum? Filsafat hukum adalah cabang dari filsafat yang membahas hukum secara mendalam dan reflektif. Artinya, filsafat hukum tidak hanya bertanya apa hukum, tetapi juga mengapa hukum itu ada, apa tujuan hukum, dan apa dasar keadilannya. Filsafat hukum juga membantu kita untuk berpikir kritis dan mendalam tentang hukum, tidak hanya sekadar menghafal pasal demi pasal. Oke, tadi kita sudah membahas tentang apa itu filsafat hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan filsafat hukum. Tujuan utama dari filsafat hukum adalah untuk memahami dasar-dasar dan prinsip hukum, menilai keadilan dari suatu hukum, mencari hubungan antara hukum, moral, dan juga kekuasaan, memberi arah kepada pembentukan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Oke, tadi kita sudah membahas tentang tujuan dari filsafat hukum. Selanjutnya kita akan membahas tentang aliran-aliran utama dalam filsafat hukum. Ada beberapa aliran utama dalam filsafat hukum. Pertama, ada positivisme hukum. Menurut John Austin dan H.L.A. Hart, menekankan bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh negara dan harus ditaati tanpa memperhatikan apakah hukum itu adil atau tidak. Yang kedua, ada hukum alam atau natural law. Menurut Thomas Aquinas dan Cicero, menekankan bahwa hukum selaras dengan moral atau hukum alam. Hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Yang ketiga, ada realisme hukum. Menurut Oliver Wendell Holmes dan Jerome Frank, aliran ini berfokus pada praktik hukum di pengadilan. Mereka percaya bahwa hukum bukanlah hanya teks, tetapi juga bagian dari hakim memutuskan suatu perkara. Yang keempat, ada aliran kritis. Menekankan bahwa mengkritik hukum sebagai alat kekuasaan dan domisi, hukum sering dianggap tidak netral dan bisa menindas kelompok tertentu, atau aliran ini muncul pada abad ke-20. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan hukum, moral, dan juga keadilan. Filsafat juga membahas pertanyaan klasik, apakah hukum itu harus adil, apakah hukum itu harus sesuai dengan moral. Misalnya, hukum yang sah secara formal tetapi menindas kelompok tertentu, apakah hukum itu tetap harus ditaati? Filsafat hukum membantu kita menjawab dilema-dilema seperti ini dengan bijak. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pengertian filsafat hukum, tujuan filsafat hukum, aliran-aliran dalam filsafat hukum, dan juga hubungan hukum, moral, dan juga keadilan. Dengan mempelajari filsafat hukum, kita tidak hanya menjadi penegak hukum yang patuh aturan, tetapi juga berpikir kritis dan menjunjung tinggi keadilan. Segitu dari saya, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, salam hukum.